Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kali ini kita masuk ke bahasan kebinekaan kedua. Tujuan lokasi yaitu Museum Mula Warman, yang kita akan coba bahas beberapa hal yang terkait dengan Mula Warman. Di sini kita akan tampilkan, ini adalah sasaran kita, Museum Mula Warman yang dimaksud, yang berada di Kutai Kartanegara, tepatnya Kota Tenggarong. Lokasinya dari sisi geografis kita bisa lihat tepatnya sebenarnya berada di sebelah barat daripada Kota Samarinda. Dengan sungai kita bisa menyusuri sampai ke Tenggarong. Kalau lewat jalur darat kita bisa lewat dua jalur, lewat Loak Hulu, kemudian bisa juga lewat Tenggarong seberang dengan Batani. Kita melewati jembatan Gerbang Dayaku, dan jembatan ini merupakan penghubung antara Tenggarong Kota dengan Tenggarong seberang. Baik, adik-adik sekalian, ini yang saya maksud tadi, kita akan menyeberangi dari Samarinda seberang, Samarinda Kota menuju Tenggarong. Kita akan melintasi jembatan yang luar biasa, berada di jantung Kota Tenggarong. Baik, dari data bisa kita tampilkan bahwa demografi dari komposisi masyarakat Kutai itu 92% kalau dari sisi agama itu adalah menganut agama Islam, berarti dia mayoritas. Kemudian selebihnya ada Kristen 7%, Protestan 5%, Katolik 1%, Hindu 0,14%, Buddha 0,11%, selebihnya ada kepercayaan dan Konghucu. Kepercayaan di sini keharingan sekitar 0,02%. Melihat komposisi ini, Kota Tenggarong sebenarnya secara historis itu justru adalah peradaban tertua daripada yang beragama Hindu. Kemudian bahasa yang digunakan sehari-hari bagi masyarakat Tenggarong yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Kutai. Baik, adik-adik sekalian, dan ini adalah kantor pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Cukup megah. Dan Tenggarong ini merupakan ibu kota daripada Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau disingkat jadi Kukar. Mungkin bagi yang pernah nonton Liga Indonesia, ada Kukar. Ya, ada tim sepak bola yang masuk dalam liga yang kemudian berasal dari daerah ini. Baik, Tenggarong itu, sebelum Tenggarong itu ada beberapa tempat yang berpindah-pindah. Salah satu penyebabnya adalah adanya serangan, gangguan dari perampok Filipina, ya, dan kemudian berpindah-pindah cari tempat yang terbaik. Yang awalnya adalah Kutai Lama, kemudian pindah, dan terakhir adalah yang dipindahkan oleh Haji Imbut. Ya, di sini nama lainnya adalah Haji Muhammad Muslihuddin. Nah, kenapa kemudian nama itu menjadi Tenggarong, dari mana? Sebenarnya awalnya adalah tepian Pandan asal namanya, ya, Tangga Aron, yang merupakan sebuah pondok suku Lampung bernama Aron. Nah, ini menurut cerita, ya, tangganya masuk ke sungai sehingga oleh Haji Imbut dikatakan sebagai Tangga Aron. Tetapi oleh pengikut raja yang berasal dari orang-orang Bugis mengatakannya Tangga Arong, sehingga akhirnya menjadi sebutan Tenggarong. Ya, itu kata bahasa latar belakang penyebutan Tenggarong.
Kemudian kalau Kutai kita bisa lihat dari beberapa penyebutan, misalnya di sini nama kerajaan itu awalnya disebut Kutai ya. Ya gimana penyebutannya? Kemudian ibu kota kerajaannya bernama Maradapura. Berarti ini kalau sekarang kita sebut Martapura. Maradapura ini berarti ada keterkaitan dan kedekatan bahasa dengan bahasa India. Yang berada di Pulau Naladwipa. Naladwipa dalam bahasa kitab Jawa itu adalah nama lain daripada Kalimantan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu berasal dari bahasa Cina. Kutai itu berasal dari bahasa Cina, yaitu Kotai. Kotai yang artinya kota besar atau bandar kerajaan besar. Ya, ya wajar saja kata Tai itu bisa terlihat dari kata Thailand ya. Itu juga adalah rumpun Dayak. Ya, cuma karena ada persoalan agama, kemudian ada perselisihan kerajaan, maka kemudian Kutai ini lebih cenderung masuk tidak sama dengan agama keyakinan dari orang-orang Dayak, padahal satu rumpun. Maka orang Kutai itu menyebut orang Dayak itu adalah Densanak Tuha, yang artinya saudara tua. Mereka masih satu leluhur. Jadi memang ada masalah konflik internal yang kemudian menjadi agama berbasis agama, entah itu dia beragama Kristen atau Islam, yang dianggap tidak lagi sama, padahal hakikatnya rumpunnya sama, yaitu suku Dayak. Dan ini motif ukiran Kutai mirip sekali dengan ukiran Dayak yang kita kemarin lihat. Walaupun berbeda ya, kalau kita telisik secara mendalam dan kita perhatikan motif-motifnya memang berbeda dengan Dayak, tetapi mirip ya sekilas seperti ini. Adapun tarian-tarian yang ada di Kutai itu banyak sekali. Ada yang klasik maupun ada yang modern. Kalau modern seperti tari Jepang Genjok Makap. Ini sudah ada varian banyak kreasi-kreasi baru. Dan tarian klasik ini banyak juga, dan itu biasanya dipakai di internal kesultanan. Mandau, orang Kutai juga punya mandau, juga mirip. Ya kita sekilas pasti akan sulit membedakan mana mandau Dayak, mana mandau Kutai, karena pada entitasnya adalah satu rumpun juga. Kemudian baju, saya tampilkan sini adalah baju Kustin. Ya, salah satu pakaian baju adat. Ya, kelihatan dan lebih terlihat seperti baju rumpun Melayu ya. Dan ini adalah kuliner khas Kutai. Ya, bagi adik-adik yang sempat nanti berkunjung ke sini dalam pelaksanaan modul Nusantara secara luring, kita bisa menikmati dalam Culinary Day itu menyantap makanan-makanan khas yang ada di Kutai. Salah satunya yang saya tampilkan itu adalah ikan bakar, bumbunya yang luar biasa, jadi satu dengan ikan ya. Ini ikan lais. Ikan lais ini tidak semua wilayah di Indonesia ada. Kalau ikan naruan atau di tempat lain ikan haruan, ikan gabus, saya kira lumayan bisa ditemui di beberapa tempat di Indonesia. Kemudian yang sering menarik dari pemberitaan tentang Kutai itu adalah setiap tahun selalu diadakan tradisi upacara Rauh, dan baru dalam 2 tahun terakhir ini tidak dilaksanakan karena ada pandemi. Rauh itu dalam bahasa Kutai disebut Eroh, yang berarti ramai hilir mudik, bergembira, berpesta ria. Di video mungkin nanti kita akan tampilkan, saya akan lampirkan beberapa video yang terkait langsung dengan pelaksanaan Rauh supaya lebih jelas ya. Nah, kita masuk ke materi inti, yaitu virtual tour kebinekaan kedua dalam program modul Nusantara di Museum Mula Warman. Apa sih yang ada di Museum Mula Warman itu? Sebelum kita masuk ke sana,
saya akan menyinggung beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dari struktur bangunan yang ada. Kalau Anda perhatikan baik-baik, ini apik sekali, indah, dan coraknya sangat tidak biasa dibandingkan bangunan-bangunan sekitar di wilayah Kalimantan. Nah, ternyata bangunan ini dibangun oleh pemerintah Belanda, ya, melalui Wilhelmina selaku Ratu Belanda yang kemudian berkuasa memberikan hadiah kepada Sultan Kutai. Nah, coba perhatikan Istana Negara kita di Jakarta, kemudian Istana Bogor, itu mirip dengan yang ada di Museum Mulla Warman ini. Dan dahulunya ini adalah istana. Baru kemudian tahun 1971 berpindah, ya, ada peralihan menjadi milik pemerintah yang kemudian dimuseumkan menjadi museum tahun 1976. Jadi kalau dari struktur bangunan itu mirip dengan istana-istana yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Nah, ini kita lihat, maksudnya kerajaan Belanda pada masa itu memberikan hadiah pada Sultan Kutai. Ini, dan ini salah satu bangunan istana yang pernah dibuat Belanda di luar Pulau Jawa dengan mirip istana seperti ini. Setahu saya seperti itu. Dan memang dikerjakan juga oleh arsitek-arsitek Belanda. Maka dari sisi bangunan, dan kita tahu bahwa sisa peradaban yang banyak ditinggalkan oleh Kerajaan Kutai itu masih banyak meninggalkan jejak-jejak berupa struktur ataupun infrastruktur ataupun bangunan yang dari kayu ulin, ya. Dan istananya dulu pernah terbakar, maka kemudian digantikan oleh Ratu Belanda. Istananya cukup megah. Dan raja yang paling terakhir mendiami istana ini adalah Sultan Haji Muhammad Parikesit. Namanya Sultan Haji Muhammad Arifin, dari putra mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara Haji Pangeran Adipati Prabu Surya Adiningrat. Baru saja menjadi Raja Kutai yang ke-21 di tahun 2018. Dan ini singgasana yang kita bisa temui ketika berkunjung di museum. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai lainnya adalah singgasana serta permaisuri Kutai Kartanegara, ya. Ini singgasana Sultan dan permaisuri berbahan kayu. Dan kita tahu bahwa sebagaimana yang kita singgung tadi, bahwa kerajaan Kutai itu merupakan kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Ya, coraknya memang sangat berbau Hindu, ya. Dari nama-nama raja sebelum Islam, nama-namanya sangat kental dengan nuansa baik dari sisi penamaan maupun peninggalan jejak peradaban yang ditinggalkan. Dan ini kita bisa lihat. Dan ini adalah merupakan binatang, ya, yang sangat fenomenal di pada masa itu kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi mau dibilang gajah bukan, ya. Jadi ini adalah lembu swana. Patung lembu swana ini merupakan simbol kekuatan dan kedaulatan kerajaan Kutai yang memiliki ciri-ciri unik seperti berbadan lembu, berkepala singa, bermahkota, memiliki belalai seperti gajah, bersayap seperti garuda, bersisik seperti naga, bertanduk seperti sapi, berekor panjang seperti singa, bertelinga seperti rusa, dan berjenggot seperti kambing. Ini, kemudian bertaji seperti ayam. Dan lembu swana ini dapat hidup di darat, udara, dan di air. Konon, lembu swana merupakan kendaraan bagi Batara Guru
dan juga kendaraan spiritual bagi Raja Mulawarman yang bisa terbang dengan kecepatan super kilat. Lembuswana menurut legenda mengawal bayi Putri Karangmelenu. Putri ini kemudian menikah dengan Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang sang Raja Kutai Kartanegara pertama. Kemudian dari perkawinan Putri dengan Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti melahirkan banyak raja di kerajaan ini. Lembuswana ya. Jadi di Kutai pun punya mitologi, bukan hanya Yunani, bukan hanya di kerajaan-kerajaan besar. Bahkan di Kutai pun mungkin dari aspek expose media tidak segencar yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Padahal di Kutai ini menyimpan banyak sekali hal-hal yang menarik untuk ditampilkan ataupun diperkenalkan halayak. Selain itu ada juga naga. Ini tadi masih sambung dengan cerita mitologi yang ada di Kutai Kartanegara. Salah satunya adalah naga. Memang dikisahkan, saya secara pribadi sering mendengarkan cerita ini ketika masih kecil. Ceritakan tentang seseorang yang tinggal di dusun yang kemudian tidak punya keturunan. Mereka berdoa kepada dewa supaya diberi keturunan. Nah, singkat cerita, dalam 7 hari 7 malam mengalami hujan yang luar biasa, sehingga akhirnya pengen menghangatkan suasana ya. Kemudian mereka membelah kayu. Nah, ketika kayu yang dia belah itu, dia menemukan ada ulat, dan dia lihat ulat itu seperti minta tolong untuk tidak diapa-apain gitu, untuk dijaga. Nah, itu cerita dulu ketika saya diceritakan. Nah, ulat ini dipelihara dengan cepat tumbuh dan terus bertumbuh, dan pertumbuhannya luar biasa, dan ternyata dia adalah seekor naga, seekor ular besar. Nah, pada suatu waktu sang petinggi hulu dusun tadi ini mimpi ya dengan seorang wanita cantik yang meminta petinggi tersebut untuk melepas naga itu dan meminta untuk mengikutinya, melepaskannya ke sungai. Nah, ketika bangun, penghulu dan istrinya tadi betul mengikuti instruksi ataupun apa yang diminta wanita cantik tersebut. Nah, ketika sampai di sana muncullah bayi perempuan dalam sebuah gong ya, bersama dengan Lembuswana tadi. Jadi masih ada hubungannya dengan Lembuswana. Dan seketika juga ular, naga, erau, dan Lembuswana menghilang. Nah, bayi wanita tersebut diberi nama Putri Karangmelenu yang kemudian nanti menjadi istri Raja Kutai Kartanegara yang pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Itu mitologinya ya. Kemudian yang ditinggalkan yang bisa kita lihat di kerajaan museum ini, ada ketopong ataupun mahkota sultan, mahkota raja ya. Dan ini ada di Jakarta. Kemudian selanjutnya ada Prasasti Yupa. Nah, ini dari keterangan didapatkan bahwa prasasti itu ada sekitar 7 ya. 4 diantaranya baru berhasil diterjemahkan. Masih ada 3 yang belum terpecahkan ya, mungkin kesulitan para ahli sejarah. Ini prasasti ini menggunakan huruf Pallawa, Pranagari, dan dalam bahasa Sanskerta, dan ditemukan abad keempat. Nah, memang diperkirakan sekitar abad keempat. Jadi luar biasa sekali. Selanjutnya ada pedang dan keris, dan saya kira di kerajaan-kerajaan lain di Nusantara juga punya hal yang sama, ada pedang dan ada keris, dan memang yang membedakan cuma adalah dari sisi ukiran, bentuk sedikit, namun pada hakikatnya sama ya. Beda dengan yang benda-benda tadi kayak Yupa, prasasti itu tidak umum. Kemudian di dalam museum itu ada gamelan Gajah Prawoto. Ini menunjukkan ada indikasi kuat kedekatan kerajaan Kutai dengan
kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, ya, karena adanya beberapa hal yang memang hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa, seperti wayang kulit dan keris. Dan ini ada di Museum Mula Warman Tenggarong. Dan ini adalah kura-kura emas. Dan ini menarik bahwa dari sisi hubungan lintas negara itu sudah ada. Jadi konon ceritanya bahwa salah satu petinggi kerajaan Cina ingin melakukan hubungan baik dengan kerajaan Kutai dengan melamar salah satu putri yang ada di Kutai Kartanegara dan mempersembahkan ini. Romantis ya, itu kura-kura emas. Dan itulah yang bisa kita ambil sebagian, dan ini tidak mewakili dari seluruh aspek yang ada di Museum Mula Warman karena banyak sekali, baik makam, kemudian kedaton, kita belum bisa tampilkan semuanya, dan kita harapkan memang nanti ada proses yang disebut dengan luring dan kita bisa menyaksikan langsung daripada saya deskripsikan secara parsial saja. Yang menurut saya yang penting kalian tahu tentang Museum Mula Warman yang ada di Kutai Kartanegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.